Kembali lagi di Kenas Podcast. Bikin boys nggak sih? Boys lah. Nah, hari ini saya selaku host Shiani Mima udah kedatangan tamu nih kita nih. Siapa lagi kalau bukan? Silakan Mas. Rangga Zulhamdani. Rangga Zulhamdani. Zulham. Oh, Zulham. Yeah. Oke, Rangga Zulhamdani. Namanya Rangga. Rangga cintanya di mana? Enggak ya. Nah, mungkin Sobat Boys masih asing nih sama wajahnya Rangga. Kalau di Departemen Bahasa Indonesia ini Rangga sudah melanglang buana ya. Terkenal banget nih di mana-mana nih. Enggak ya. sih. Oh, enggak ya. Boleh perkenalan dulu Rangga. Rangga siapa sih? Kepo deh. Kalau nama saya sendiri Rangga Zulhamdani, seperti yang tadi dikatakan. Terus mahasiswa UM angkatan 2020. Prodinya Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Oh ya, Rangga agak lupa-lupa ya sebenarnya ya. Jangan deg-degan ya Rangga ya. Rangga ini menjabat sebagai ketua apa ini? HMD. HMD itu apa? Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Indonesia. Oke, Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Indonesia. Dulu pas zamanku nih kan aku angkatan 2019 ya. Iya. Itu namanya jurusan. Berarti sekarang udah berubah nama ya? Iya. Oke, itu sejak kapan tuh berubah jadi departemen? Sejak ini Mbak, perubahan status PTN BLU ke PTN BH. PTN BH. Berarti baru di tahun Sekitar 2021 ya, UM baru berubah ke PTN BH, jadi nama jurusannya berubah juga jadi departemen. Oke, berarti sekali lagi Rangga ini ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Indonesia tahun 2022. Oke. Nah, aku kepo nih. Rasanya sebagai ketua HMD 2022 itu gimana sih pas kamu terpilih nih? Kalau waktu pertama terpilih Ya, kayaknya udah senyum-senyum nih ya, kayaknya seneng nih. enggak sih, lebih ke takut, banyak takutnya daripada senengnya gitu sih Mbak, jujur. Karena tanggung jawab di HMD itu enggak apa ya, kita terjun ke HMD bukan buat senang-senang, jadi lebih ke tanggung jawabnya, jadi lebih ke takut. Oh, Bukan, lebih ke takut ya. Iya, bangga secara berlebihan atau gimana. Awalnya takut sih. Awalnya takut. Ya. Kenapa takut? Ya itu tadi Mbak, karena belum tentu kan semua proker juga berjalan lancar, terus lebih dipertanggungjawabannya juga besar. Apa-apa yang pertama ditanyakan itu pasti ketua. Misal ada hambatan di program kerja atau ada apapun tentang anggota pun pasti ketua, jadi takut itu sih. Takut ditanya-tanya gitu ya, orang pertama yang paling dicari kalau iya, ada masalah iya. Nah, gimana caranya kamu katanya kan tadi awalnya berarti sekarang nggak mungkin dong takut terus? Iya, mulai agak kurang. Ya, gimana cara kamu mengubah ketakutan itu jadi suatu keberanian untuk kamu memimpin HMD Sastra Indonesia? Kalau mengubah secara drastis itu nggak bisa, tapi lebih ke mengurangi ya Mbak. Itu ya lewat persiapannya itu dipersiapkan lagi lebih matang agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Jadi biar nanti meskipun emang ada hambatan itu masih yang masuk akal gitu, yang misal terlambat atau yang sedemikian, yang masih bisa diatasi yang masih bisa diatasi. Nah, aku jadi penasaran deh. Kamu kan awalnya takut nih, berarti sebenarnya pas pencalonan ada ya, masa pencalonan dan kampanye ya. Nah, masa pencalonan ini kamu sebenarnya dari lubuk hatimu sendiri kah ingin mengikuti pencalonan, atau sebenarnya awalnya motivasi dari teman-teman sekitar yang mendukung kamu? Jadi awalnya itu bukan aku, jadi ada teman
ya satu yang masih satu HMD juga di koordinator itu yang maunya naik jadi ketua, tapi karena nggak boleh calon tunggal, kemudian dari anggota HMD yang lain itu musyawarah siapa nih yang mau maju jadi ketua, terus muncullah 2 nama, sebenarnya 4, terus yang 2 udah aku sampai sini aja, kalian yang maju. Jadi ada 2, aku sama calon B. Jadi kalau dari lubuk hati enggak, sebenarnya enggak, karena ya itu tadi takut ke takut tanggung jawab yang besar ya. Besar. Tapi karena dukungan teman-teman sekitar, jadi kamu memberanikan diri untuk mencalonkan. Iya, sama ya itu tadi faktor yang nggak bisa calon tunggal di pemilihan RS. Ya. Oke, kalau ketika kamu akhirnya dicalonkan gitu ya, apa sih yang membuat kamu faktor utama? Oke, aku bisa untuk mencalonkan diri gitu. Oh iya, karena rasa percaya dari teman-teman anggota yang lain aja sih. Itu yang mendorong kamu ya? Soalnya kalau secara pengalaman di SD sampai SMA saya nggak pernah ikut organisasi apapun, ya paling satu event di SMA itu bulan bahasa, yaitu kebetulan aku yang jadi ketua pelaksananya. Pengalaman dari ketua pelaksana itu yang juga membantu kamu untuk mencalonkan diri. Iya, mungkin. Nah, kalau teman-teman memilih kamu nih untuk dicalonkan sebagai ketua HMD, dengan rasa percaya mereka pasti ada alasannya, bukan? Pasti ada track record di mana sebelumnya kamu juga berkecimpung di HMD itu sendiri. Nah, sebelum jadi ketua nih, kamu jadi apa sih di HMD? Sebelum jadi ketua HMD, awal masuk jadi anggota bagian, dulu bidang namanya, bidang penalaran. Kalau sekarang kan semua jadi bagian. Oh, bidang jadi bagian penalaran berarti sekarang? Iya, sekarang di bagian penalaran. Oh, dulu sebelum berapa sih sebelum jadi ketua tuh berapa tahun? 1 tahun. Oh, 1 tahun di HMD udah bisa tahun kedua jadi ketua? Iya. Oke, di bidang penalaran itu kamu ngapain? Iya. Job desk utamanya? Kalau untuk job desk itu diajak Pak, jadi nggak selalu ke selaras dengan bidangnya, tapi kita kerjanya itu semua dipilih secara acak gitu Mbak. Misal ini program kerja punya bagian pengabdian masyarakat, nah saya kadang masuk di si konsumsi atau si keamanan, mungkin si acara juga pernah. Kalau di bagian penalaran sendiri, yang ini program kerja puncaknya ya di bulan bahasa dan sastra itu di si acara. Di acara seminar nasional. Oke, berarti di bagian penalaran ini bisa mencoba berbagai job desi gitu ya untuk nambah pengalaman. Iya. Apa yang paling berkesan ketika jadi si di bidang penalaran? Iya, si acara itu sih Mbak. Karena si acara, ya. Dari dulu juga nggak pernah pegang si itu, istilahnya nggak pernah tahu lah si acara itu seperti apa. Kalau namanya kan pasti tahu si acara, tapi secara kinerjanya belum pernah tahu, dan itu emang kayak dites gitu sih. Oh, ada seleksinya gitu ya? Enggak, kalau buat maksudnya tesnya itu nih kamu jadi si acara. Bisa nggak kayak tes gitu langsung sih? Di lapangan. Iya, tes langsung di lapangan, bukan seleksi secara gitu gimana. Iya, tadi aku sempat notice terkait bulan bahasa. Iya kan? Berarti bulan bahasa ini juga salah satu acaranya HMD Sastra Indonesia, benar? Yang sekarang bulan bahasa dan sastra. Bulan bahasa dan sastra. Berarti ini setiap tahun selalu diadakan? Setiap tahun. Setiap tahun. Berarti tahun lalu online dong? Iya, online. Oh, online. Oke. Terus kalau tahun ini? Tahun ini masih insya Allah. Tapi kalau untuk rencananya offline, karena kemarin juga ada informasi terkait perkuliahan semester depan ini full luring, jadi kita menyesuaikan di situ. Oke, apakah bulan bahasa, apa sih proker utama dari HMD Sastra Indonesia? Kalau proker utamanya
yang lebih dikenal maksudnya. Yaitu yang benar-benar acara puncak gitu. Iya, Bulan Bahasa dan Sastra itu. Jadi ada Festival Literasi Bahasa dan Sastra, kemudian Forum Ilmiah Ilmu Perpustakaan, sama yang terakhir biasanya itu Semnas, Seminar Nasional ya. Jadi melibatkan mahasiswa Departemen Bahasa Indonesia itu buat jadi pemakalah pendamping speaker gitu Mbak di satu seminar. Oke, dan biasanya speaker ini orang-orang yang tentunya menguasai bidangnya ya? Iya. Oke, nah kalau misalnya Bulan Bahasa dan Sastra ini kan biasanya online ya, kata kamu dari tahun kemarin juga pasti online. Tentu nanti kalau rencananya tahun ini offline, ada transisi nih dari acara online ke offline, dan itu acaranya besar. Kira-kira dari sekarang udah ada gambaran belum nih apa yang kamu ingin lakukan sebagai Ketua HMD Sastra Indonesia untuk mensukseskan acara Bulan Bahasa di offline kan nanti? Karena bakal banyak perbedaan pastinya. Ya ini sih lebih ke, kan waktu SMA juga pernah acara ya hampir sama lah mungkin. Jadi lebih dicari lagi evaluasi dari yang tahun kemarin, kan udah banyak kesalahan. Atau misal waktu online juga ada beberapa kesalahan. Itu yang lebih dipersiapkan lebih awal. Jadi ketika nanti mungkin H-1 bulan itu kita udah bisa lihat mana yang udah siap, mana yang enggak. Biar ketika offline kan tentu juga kita perlu mempersiapkan ruangan. Kalau online kan enggak, jadi tinggal satu ruangan terus panitia kumpul, semudah itu. Tapi kalau offline kan ribet ya Mbak, ya lebih ke situ sih persiapannya. Lebih sering rapat, terus dicari apa yang kurang, terus langsung ditindaklanjuti saat itu juga. Oke. Untuk selama menjabat nih, kamu terpilih sejak kapan? Sejak Januari. Oh, kalau disahkannya Januari. Dan mulai ngeproker itu ya dari sejak Januari itu kan ya? Februari. Oh, mulai Februari. Berarti sudah berjalan sekitar 3-4 bulan lah ya. Dari selama kepemimpinan kamu nih memimpin proker-prokernya HMD Sastra Indonesia, apa sih tantangan terbesar? Tantangan terbesar sih menurutku dari diri sendiri, Mbak. Misal kita udah bikin rancangan program kerja nih, terus waktu menjelang pelaksanaan tiba-tiba kadang itu suka kayak gimana ya, sukses nggak ya, kayak gitu sih, lebih ke diri sendiri. Iya, lebih ke overthinking. Jadi kalau untuk persiapan yang lainnya udah aman, tapi kembali ke diri sendiri kadang kayak aduh sukses nggak ya, takut di situ aja sih. Oke, kalau overthinking tuh aku pribadi ya biasanya nggak pernah bisa hilang. Sampai acara berlangsung pun hari ini bakal lancar nggak ya kan gitu. Nah, ada gak sih dari kamu sendiri tips untuk mengatasi rasa overthinking nih, mengingat teman-teman kita kayaknya dikit-dikit statusnya overthinking guys gitu? Kalau aku sendiri sih ya kumpul teman, jadi bukan menghilangkan sebenarnya, cuma ke pelarian aja buat apa ya biar nggak keinget aja. Karena kan juga belum tentu overthinking itu pasti terjadi ya Mbak, kayak bener, takut ini paling nggak kita nggak mikir yang itu dulu, karena kan juga ada kadang apapun yang terjadi itu dari pikiran kita sendiri, jadi lebih menghindari yang pikiran yang nggak jelas itu aja sih. Kumpul teman, terus nongkrong ya, keluar di luar rumah aja lah. Kalau di rumah malah pikiran ya. Oke, satu yang aku highlight nih dari Rangga, kadang overthinking kita itu cuma buatan pikiran kita sendiri, ya kan, karena belum tentu terjadi. Dan selama apa yang udah dipersiapkan dengan matang, ya pasti hambatan juga bakal diminimalisir lah ya, kayak gitu. Nah, kalau dilihat-lihat nih, kan aku juga mahasiswa sastra Indonesia. Kayaknya program HMD tuh cukup banyak ya. Cukup banyak ya, apalagi sebentar lagi akan transisi offline. Nah, sesibuk apa sih Rangga nih? Kalau kesibukan yang buat proker enggak terlalu sih. Menjelang santuy. Nyantai, tapi
amin mungkin sebulan sebelum acara sama sebulan setelah acara itu yang mungkin mondar-mandir ke kampus buat awalnya kan ngurus persuratan, terus setelah acara masih ada SPJ, lebih ke situ sih mbak kalau kesibukan. Karena kalau rapat misalnya rapat buat mempersiapkan proker itu kan bisa dilakukan melalui daring Google Meet atau Zoom, bisa di mana aja kayak gitu sih mbak. Oke. Sebagai ketua HMD Sastra Indonesia, kayak kesibukan nggak terlalu lah ya mbak ya, santuy ya kata kamu ya. Untuk kamunya sendiri nih, selain mungkin tadi kamu bilang aku kalau lagi overthinking enaknya atau bisa lupanya ngobrol sama temen gitu ya kan. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan lain ada nggak sih yang kamu lakukan? Mungkin kamu ikut UKM atau mungkin kamu ada komunitas tertentu? Enggak sih. Kalau UKM atau organisasi lain enggak, karena satu aja udah kayak gini. Maksudnya tanggungannya sebesar ini gitu mbak. Jadi kalau udahlah fokus ini aja. Kalau fokus satu paling enggak bisa di situ, maksimal di situ. Kalau kebanyakan malah jadi nanti kepecah-pecah, malah nggak dapat semua malah. Bener, daripada banyak tapi setengah-setengah ya kan. Lebih baik fokus satu tapi bener-bener banyak dapat all in one. Oke, siap. Berarti termasuk orang yang setia ya Rangga ya? Enggak itu tergantung. Kalau kita semua dan cinta mungkin untuk mengetahui. Oke, all in one. Jadi fokus satu aja. Berarti kalau aku boleh simpulin nih Rangga, kamu termasuk orang yang bisa multitasking atau nggak bisa nih? Nggak bisa ya? Nggak terlalu, lebih enggak. Oh iya, aduh aku jadi ingin menjadi fokusnya Rangga ya, enak kayaknya ya. Jadi kalau jadi fokusnya Rangga tuh ya emang bener-bener Rangga cuma fokus satu doang. Oke. Oke, agak melipir ya ini ya. Kita kembalikan pada jalan yang benar ya Rangga ya. Terkait ini kesibukan kamu dan juga tadi kamu bilang satu aja udah kayak gini gitu kan ya, udah banyak banget yang harus diurusi. Apa sih yang membuat kamu tetap bertahan sebagai HMD nih? Karena ketua HMD maksudnya. Karena kan ada ya cerita-cerita nih aku dengar dari teman-temanku ya kan, di berbagai organisasi tuh ada yang misalnya ketuanya ngilang atau sekretarisnya ngilang gitu karena mungkin capek dan lain sebagainya. Apa yang membuat kamu tetap bertahan? Ya pertama dari waktu pemira juga kan buat apa gitu loh kak, persiapan pemira seperti itu terus kita ngilang ya, mungkin capek itu ada dan keinginan untuk nggak ke ghosting ya, kayak ntar dulu lah, itu pasti ada, tapi kembali ke teman-teman juga sih mbak, kayak misal kalau kita tiba-tiba hilang kan kasihan mereka juga, kayak kita mempersiapkan bareng terus udah separuh ini ya terhitung separuh kan, separuh terus tiba-tiba hilang, kasihan mereka sih, lebih ke situ. Sama saya pertanggungjawaban kembali ke ketua umum juga. Benar-benar. Berarti sebenarnya yang membuat kamu tetap bertahan juga ya adalah untuk orang lain gitu ya, untuk teman-teman kamu. Oke, keren ya Rang. Kita tepuk tangan dulu dong buat Rangga. Aduh, idaman ya Rangga ya. Oke. Nah, tadi apa yang membuat kamu bertahan ya kan? Kalau yang membuat kamu betah nih, apa sih? Beda ya, bertahan tadi karena ya kasihan teman-teman mbak gitu. Kalau yang membuat kamu betah, ya enak mbak, banyak pemandangan, misalnya kayak gitu misal. Apa nih yang membuat kamu betah? Iya, seru aja deh teman-teman di Ormawa. Jadi nggak hanya di HMD Sasindo, tapi banyak teman di Ormawa itu yang bikin betah, meskipun banyak program nih, ya mungkin stres. Ya kan ketemu lagi sama teman-teman ngobrol, ya itu sih yang buat betah. Itu ya hilang lagi, datang lagi ya hilang lagi gitu kan ya. Oke, kalau dukungan dari orang-orang terkasih nih, aku nggak tahu nih ya, Rangga udah punya ayang atau belum? Ada lah. Oh ada. Aduh, sempet ada jeda ya menjawabnya. Baik, mungkin kalau ayang udah pasti dukung nih. Aduh, harus dukung lah kan ayangku ketua HMD Sastra Indonesia gitu kan. Kayak kalau mungkin dari orang tua, apakah
tahu nih anaknya seorang ketua HMD Sastra Indonesia 2022? Kalau dari orang tua tahu, malah waktu awal-awal di apa ya namanya, di nggak boleh di apa ya Pak namanya, dilarang ya dilarang, sorry dilarang, karena kalau menurut mereka kan udah kamu kuliah dulu aja yang benar, nggak usah ini itu, karena nanti pasti ketambahan di tugas, belum tugas kuliah sama belum tugas di organisasi kayak gitu sih. Jadi awalnya mereka melarang, terus karena ia bilang kan ini juga hasil musyawarah juga, jadi mau nggak mau harus maju dan kembali tadi nggak boleh calon tunggal kayak gitu sih. Jadi mereka ya mungkin secara terpaksa, tapi lama-lama ya wis silakan, yang penting diimbangi aja. Gimana cara kamu meluluhkan hati orang tua? Apakah di follow up terus, Ma? Atau gimana nih? Iya enggak sih Mbak, kalau misalnya mereka bilang jangan, kan yang melakukan aku sendiri ya langsung aja. Maksudnya kalau dari teman-teman juga oke, terus emang keadaan yang nuntut ya jalannya aja, nanti orang tua pasti dukung kok. Ya mungkin cuma minta doanya aja, sambil jalan sambil minta doa terus. Doa orang tua guys penting. Nah gimana caranya nih Rangga sendiri untuk menjaga nama baiknya nama baiknya Departemen Sastra Indonesia, karena kan ketuanya itu adalah citra departemen ya, seperti itu. Kalau itu cukup sulit ya Mbak, karena penilaian orang juga beda-beda. Kalau aku sendiri menjaga citra HMD atau lebih ke departemen bahasa Indonesia ya melalui program kerja mungkin bisa, karena juga mendukung programnya departemen sendiri, terus di fakultas. Jadi kalau kita sukses pasti juga berdampak ke fakultas meskipun cuma beberapa persen. Tapi kalau untuk citranya dari ketua itu nggak bisa jamin, karena apa ya, terlalu sulit buat semuanya. Kayak ini baik kok, tapi belum tentu orang lain menilainya beda ya, pandangan masing-masing orang. Oke. Sejauh ini udah ada belum sih yang mungkin selama kepengurusan ini ya ada yang mengkritik atau lebih ke arah yang negatif gitu, dan gimana cara kamu menghadapi itu? Kalau kritik ada, terus kalau ke negatif lebih ya nggak usah dipakai aja. Kalau misal kritiknya ke program kerja atau ke kinerja kita sebagai HMD ya ada diterima kalau emang sesuai. Tapi kalau yang udah ngarah misal ke pribadi atau mungkin hal-hal di luar HMD, ya itu nggak usah dipakai aja. Ngapain kayak buat beban pikiran juga. Iya, dipilah ya, kritik mana yang perlu didengarkan, mana yang tidak. Nah, kalau kritik enak nih, maksudnya kalau dapat, oh ya berarti dengerin, kalau misalnya benar diperbaiki dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dipuji nih, biasanya aku kalau dipuji, oh iya memang gitu kan, semakin sombong gitu. Nah, kalau untuk selama masa kamu menjabat, udah adakah yang memuji gitu, dan gimana cara kamu menghadapi berbagai pujian itu? Karena takutnya kan menjadi sombong atau kayak gimana. Kalau pujian secara langsung enggak, mungkin cuma gurauan dari teman-teman SMA, loh kok kepele kan SMA gini kayak gitu sih. Tapi malah nggak suka, kayak jadi beban juga. Kayak misal ketua HMC nih, terus gimana? Pasti apa ini? Kenapa? Emang aku ketuanya kan bukan satu hal yang wow. Kalau ini kepengurusan masih jalan nih, terus di tengah-tengahnya kan juga pasti ada gagal atau hambatan. Kan kita belum benar-benar sukses. Bahkan ketika setelah periode ada kesalahan-kesalahan, kayak menerima pujian itu belum benar sih, kayak enggak ya gitu. Jadi ya kalau ada yang muji ya udah alhamdulillah aja mungkin ya, benar. Oke Rangga, menurut kamu nih, dari sekian banyak yang telah kamu lakukan untuk Universitas Negeri Malang, khususnya untuk Departemen Sastra Indonesia ya, itu kira-kira UM bangga nggak sih punya kamu?
Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Kan gini kan banyak UKM, banyak AMD. Meskipun AMD AMD Sastra Indonesia nyumbang apa ya intinya, tapi seberapa persen gitu? Iya, boleh lah. Karena kamu jawabnya nggak tahu, jadi aku tanya persenannya aja ya. Berapa dari 1 sampai 100? 5 paling. Kan organisasi kecil Mbak, maksudnya AMD, terus banyak UKM, bahkan banyak yang lebih. Wow. Gini sih, aku mungkin melihat kamu lebih ke arah rendah hati ya, karena kamu merasa bahwa memang di atas langit masih ada langit, ya kan? Jadi kalau kamu bilang UM bangga, nyatanya masih banyak ada yang lebih dari itu gitu kan ya. Tapi kalau aku sih punya Rangga bangga deh teman-teman. Karena banyak prestasinya gitu. Cuma mungkin memang ya harus terus diasah ya. Kalau nggak nanti nggak akan menghasilkan gitu buat orang-orang sekitar. Oke, untuk Rangga sendiri nih, kalau tadi kamu nggak tahu ya, kira-kira UM bangga nggak punya kamu? Sekarang pertanyaan dibalik, kamu bangga nggak jadi mahasiswa Universitas Negeri Malang? Bangga sih Mbak. Bangga. Kenapa? Ya kalau di luar ya misal ditanya kuliah di mana Mas, terus biasanya kan kadang jawab, kadang enggak, kadang lebih milih enggak kuliah Pak, karena takut ditanya dalam enggak, males gitu ya. Takut ketahuan ketua HMJ nih, ketua HMD gitu ya. Tapi bangga ya, karena di luar ternyata apa ya, UM terkenal cukup baik dan termasuk universitas terbaik juga, idaman apa ya? Idaman kamu dong. Termasuk universitas yang diidam-idamkan sama pelajar, pasti tim jenjang berikutnya maunya ke UM kayak gitu. Oke, satu kata buat Universitas Negeri Malang. Keren. Mantap. Boys. Oke. Mungkin boys. Oke, tahan dulu ya. Untuk closingnya satu kata buat Kenas-Kenas Podcast. Iya boys. Oh boys juga. Tepuk tangan. Terima kasih banyak, tadi udah penutupan pertanyaan juga ya kan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenas-Kenas Podcast bikin boys nggak sih? Boys lah.